Selamat datang kembali di channel Sang Debu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada seluruh pengikutnya untuk berbuat kebaikan, termasuk kepada binatang. Diriwayatkan dalam kisah yang terdapat dalam kitab hadis riwayat Muslim, suatu hari ketika Nabi hendak mengambil jubahnya, beliau mendapati Mu'aizah, yaitu kucing peliharaan beliau, sedang tidur lelap di jubahnya. Nabi tidak ingin mengganggu hewan kesayangannya tersebut, hingga Nabi pun memotong lengan yang ditiduri dari jubahnya. Kendati kucing merupakan binatang kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara kita masih salah dalam merawat kucing, terutama saat kucing tersebut sudah meninggal. Sebagian dari kita membiarkan kucing yang sudah meninggal begitu saja karena ketidaktahuannya terhadap Islam, dan sebagian yang lain memperlakukan jasad kucing secara berlebihan setelah meninggal. Hal tersebut disebabkan karena adanya mitos yang berkembang secara turun-temurun. Lalu, bagaimanakah Islam dalam menanggapinya? Mari simak video ini agar kita semakin paham dengan syariat Islam. Selamat menikmati video ini dan kami doakan agar harimu menyenangkan dan kita semua sehat selalu. Dari berbagai kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kucing yang memang sudah dipelihara sejak zaman dahulu, dapat disimpulkan bahwa menyayangi kucing ialah halal hukumnya dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Allah selalu memerintahkan hambanya untuk berlaku baik terhadap sesama makhluk. Hal tersebut berlaku pula untuk kucing. Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga memelihara kucing dan amat menyayanginya. Dikisahkan, suatu ketika Aisyah pernah mendapatkan bubur. Kemudian bubur tersebut diletakkan terlebih dahulu karena beliau hendak menjalankan sholat. Ketika selesai sholat, beliau melihat buburnya telah dimakan oleh kucing. Beliau pun membiarkannya. Setelah selesai, ia membuang bekas bubur yang dimakan kucing tersebut. Kemudian beliau memakan sisanya. Aisyah tidak merasa risih atau membuang makanan tersebut karena mengetahui bahwa kucing adalah hewan yang suci. Kucing itu tidak najis. Ia binatang yang suka berkeliling di rumah atau binatang rumahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika Nabi Muhammad SAW akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau berwudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Lidah kucing dapat membersihkan bakteri dengan sangat baik. Lidah kucing sama sekali tidak mengandung kuman. Permukaannya ditutupi oleh berbagai benjolan kecil yang runcing dan mengerucut seperti gergaji. Ketika kucing minum, tidak ada setetes pun cairan dari lidahnya. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan wudunya tanpa mengganti air, walaupun air tersebut sebelumnya telah diminum oleh kucing. Kucing adalah binatang yang badan keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik. Kucing dapat membersihkan bulu-bulu yang mati di badannya dengan menggunakan lidah. Kucing tidak memiliki kuman di tubuhnya. Jika terdapat kuman, maka kucing tersebut dalam kondisi sakit. Islam melarang berbuat jahat kepada makhluk hidup, termasuk kepada kucing. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberi makan. Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Kisah dalam hadis tersebut ialah tentang seorang wanita pada zaman dahulu yang dimasukkan ke dalam neraka karena sikapnya yang tidak baik terhadap hewan.
Wanita itu mengurung dan tidak membiarkan hewan tersebut mencari makan dan minum hingga kelaparan dan akhirnya meninggal. Hal tersebut menimbulkan laknat Allah sebab kucing juga makhluknya yang wajib disayangi sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW contohkan. Kucing juga makhluk hidup seperti manusia yang juga bisa merasakan lapar dan haus serta bisa merasakan sakit dan bahagia. Hukum menyayangi kucing dalam Islam ialah halal, dan orang yang menyakiti kucing ialah mendapatkan dosa yang besar. Dalam mitos yang berkembang di Indonesia, dikabarkan seseorang akan terkena kesialan apabila menabrak kucing. Apakah ini benar? Dalam pandangan Islam, jika seseorang menabrak kucing di luar kesengajaannya, maka dia tidak menanggung resiko apapun. Kecuali jika hewan itu milik orang lain, maka dia wajib menanggung ganti rugi kepada pemiliknya apabila sang pemilik menuntutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Sehingga tugas bagi mereka yang secara tidak sengaja menabrak kucing hingga mati adalah menguburnya agar bangkai kucing tersebut tidak mengganggu orang lain. Bahkan mengubur kucing adalah memuliakan makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mencegah penularan penyakit dari bangkai tersebut. Menurut medis, bangkai binatang seperti kucing, tikus, anjing, dan lain sebagainya dapat menyebabkan masalah kesehatan karena dalam bangkai tersebut terdapat berbagai macam penyakit seperti tokso dan rabies. Oleh karena itu, mengubur binatang yang mati bisa mengurangi resiko penyakit tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Akan ada banyak hal yang akan kita bahas. Jangan lupa bagikan video ini karena sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya.